Semua siap. Beri salam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar ya? Siap. Nah, jadi untuk hari ini kita masuk ke materi baru di semester baru, yaitu tentang teori perkembangan atom. Nah, sebelumnya pasti sudah pernah dengar kan? Ada kata-kata atom gitu? Pernah ya? Pernah dengar ya? Oke, tapi sebelum kita masuk ke penjelasan materinya, kakak mau tanya dulu, ada yang nggak hadir nggak? Atau hadir semua? Ada? Siapa yang nggak hadir? Pembukaannya di sini kita sebelum mengenal apa itu atom, jadi kakak mau tanya dulu nih, kalian tahu gula kan? Nah, kalau gula itu yang kalian tahu bentuknya gimana? Kristal. Berarti untuk gula itu gula apa tuh jenisnya? Kalau yang Gula pasir. gula pasir, Gula merah. gula pasir ada gula apa? Gula merah. Gula aren. Gula aren ya. Tapi gula batu aja ya. Gula merah, gula aren sama besar. pasir. Oke, bentuknya kita bayangin kayak gula pasir sekarang. Nah, setelah dari gula pasir kita hancurkan lagi jadi lebih halus. Gimana partikelnya? Lebih kecil lagi dari ukuran partikel gula pasir tadi ya. Oke, kalau misalnya kita hancurin lagi, bisa nggak kira-kira? Bisa. Sampai jadi partikel yang paling kecil. Nah, kalau partikel yang paling kecil itu kita sebut sebagai apa? Atom. Benar ya. Jadi gula itu susunan terkecilnya terdiri dari atom-atom. Nah, itu contoh gula. Sebenarnya ada lagi, banyak lagi ya contoh materi-materi yang ada di sekitar kita itu yang semuanya itu terdiri dari susunan partikel terkecil atau susunan atom-atom gitu ya. Nah, contoh misalnya di meja ini. Meja ini kalau kita bagi terus-menerus menjadi bagian yang sangat-sangat kecil, berarti nanti kita dapat partikel terkecilnya atau yang disebut dengan atom. Jadi semua materi yang ada di sekitar kita itu terdiri dari atom. Ya. Di materi sebelumnya berarti kalian udah kenal nih sama atom, unsur, dan senyawa, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya dari gula ada yang tahu nggak? Tunjuk tangan ya, jangan disebut dulu. Ada yang tahu rumus kimianya? Tunjuk tangan yang tahu. Nggak ada yang tahu nih. Oke. Namanya siapa? Fernando. Oke, Fernando rumus kimianya apa? C12H22O11. Ya, nama tangan dong untuk Fernando. Oke. Jadi kalau misalnya rumus ininya gula C12O22 ini H ya seharusnya ya. CHO C12H22O11. Nah, ini kalau misalnya dari kategori 3 tadi ada atom, unsur, dan senyawa, dia masuk mana? Unsur. Ada yang bisa? Senyawa ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia itu terdiri dari lebih dua jenis atau dua jenis ya minimal ya, itu kita sebut dengan senyawa. Oke, itu untuk contoh dari senyawa ya. Kemudian kalau misalnya kita bernafas, kita menghirup apa? Oksigen. Oksigen rumus kimianya apa? O2. Kalau misalnya O2 ini masuknya kemana? Unsur. Oke, udah pinter ya sekarang. Kemudian untuk atom dari senyawa ini aja kakak minta ya. Nah, atomnya ada apa aja? Oke, yang pertama ada C, karbon atau C. Yang kedua yang ketiga oksigen. Oke, jadi sekarang udah bisa bedain mana unsur, mana atom, mana senyawa.
Nah, kakak minta kalian pejamkan mata dulu. Oke, pejamkan mata. Kita relax sebentar biar kalian lebih fokus. Oke. Sekarang pejamkan mata. Kalian intip ya, pejamkan mata. Kemudian tarik nafasnya pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Oke, suaranya. Tarik nafasnya pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Oke, udah. Silahkan buka lagi matanya. Udah, dari lagi sekarang ya. Ini kakak ada KPD, jadi kalian nanti diminta untuk mengerjakan LKPD-nya. Sebelumnya kakak udah bagi kalian menjadi ini kelompok ya. Ini kelompok dengan gaya belajar yang beda-beda. Dan semua ya. Oke, sekarang ini depan dulu. Jadi cara ngerjain LKPD-nya kalian kan udah tahu ya tadi kelompoknya ya. Nah, untuk kelompok audio tadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu kalian nanti diminta untuk membuka sebuah video, linknya udah di grup ya. Tadi ya, udah di grup sama temannya, udah di grup sama temannya. Jadi kalian nanti diminta untuk menonton video itu. Kemudian kalian silakan melengkapi LKPD-nya dari menonton video tersebut ya. Oke. Kemudian untuk kelompok jenis yang kedua yaitu kelompok visual. Oke, kelompok visual tadi kelompok berapa aja? Ada yang ingat? 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4. Kelompok 2, 3, 4. Kelompok untuk kelompok 2 mana nih? 2 ya. 2, 3, 4. Silakan kalian buka linknya. Situ ada perubahan aja dan juga ada gambar dari kasum ya di situ ya. Nah, sekarang kalian kerjain nanti. Kalian buka dulu linknya, kalian baca, kemudian kalian kerjakan LKPD-nya. Yang ini ada. Oke, untuk kelompok kinestetik nanti cara bergantian kalian silakan melihat materi yang sudah ibu tempel di sini ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi ganti-gantian ya. Oke. Gimana? Paham? Ada yang mau ditanyain mengenai pengerjaan LKPD-nya? Oke? Bisa ya? Oke. Silakan kalian lihat untuk LKPD-nya. Di situ kita mulai dari deskripsi permasalahan. Nah, ada gambar roti di situ sebenarnya ya. Kalau misalnya di apa namanya print warna gitu sebenarnya. Jadi roti itu sama seperti yang kakak contohin tadi, yaitu gula. Kalau misalnya kita bagi dia menjadi bagian yang paling kecil, itu nanti dia tersusun atas atom ya atau partikel terkecilnya. Nah kemudian kalau misalnya kita telaah lagi, sebenarnya di mana sih bentuk dari atom itu yang sebenarnya? Gitu. Jadi permasalahan kita itu kita harus tahu bagaimana bentuk dari atom itu gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat di bawahnya lagi ada rumusan permasalahan. Jadi itulah yang nanti akan kalian jawab setelah kalian mengerjakan LKPD ini, ya. Nah, untuk menjawabnya silakan kalian ikuti langkah dimulai dari membuat hipotesis, lalu mengumpulkan data dengan tadi ya sesuai dengan gaya belajar kalian yang udah kakak jelasin. Baru selanjutnya menganalisis data dan yang terakhir kesimpulan serta mengisi tabel di sini ya, ada tabelnya. Jadi untuk bentuk atom itu nanti berdasarkan 5 teori. Yang pertama teori Dalton, kedua Thomson, ketiga Rutherford, keempat Bose, dan yang kelima mekanika kuantum. Paham ya? Silakan kalian kerjakan. Oke, untuk kelompok kinestetik ini ada kelompok 5. Tenang dulu ya, kelompok 5 silakan berdiri duluan untuk melihat materinya. Ini satu lagi ya.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, dari teori atom John Dalton. Bisa kita lihat gambar di sini. Isi teorinya: 1. Semua benda tersusun atas atom. 2. Atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. 3. Atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. 4. Atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lain-lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Namun, mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Kelemahan dari atom John Dalton ini adalah masih ada partikel subatomik yang menyusun atom, proton, neutron, elektron, dan tidak mengenal kuantum Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan teori perkembangan atom. Teori yang pertama adalah teori John Dalton. Teorinya adalah semua benda tersusun atas atom. Atom tidak dapat dipecah maupun dibagi. Atom-atom tidak dapat dicipta. Kelemahan dari teori John Dalton, masih ada partikel atomik yang menyusun atom, seperti proton, neutron, dan elektron. Seperti bola berjarak, dia kayak bola dan itu padat gitu. Nah, kemudian lagi teorinya itu. Nah, teori yang kedua ada J.J. Thomson. Jadi kalau menurut J.J. Thomson itu atom adalah bola kecil yang bermuatan positif, tapi dia dikelilingi oleh muatan negatif yang disebar. Nah, seperti roti kismis contohnya. Jadi rotinya itu dia bermuatan positif, tapi kismisnya itu yang bermuatan negatifnya gitu. Kemudian untuk materi berikutnya silakan kalian pelajari, yaitu mengenai partikel atau bagian-bagian dari atom itu ada apa aja. Itu yang bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Gak mau ya? Balik ya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini silakan ditutup. Ketua kelas yang mana? Silakan berdoa ya sekalian. Semua siap. 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 Ulang adanya kita berdoa secara bersama-sama. Dimulai. Selesai. Siap. Terima kasih. Beri.